setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berserah padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Rise Up. Renungan Harian Rise Up hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya akan membacakan dua ayat saja dari pasal ini, namun Bapak Ibu nanti bisa membaca keseluruhan ayat yang ada. Saya yakin dan percaya apapun kondisi kita hari ini, firman Tuhan akan menguatkan kita dan menuntun langkah-langkah kita. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-8 dan ke-9. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Dalam 1 Raja-Raja pasal ke-14 ini kita diperkenalkan kembali kepada Raja Yerobeam, seorang raja yang sebenarnya Tuhan pilih dan Tuhan panggil. Yerobeam bukanlah orang sembarangan. Ia menerima janji Tuhan secara langsung bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya 10 suku Israel untuk dipimpinnya. Kita tahu Yerobeam memang bukan dari keturunan Daud, dia juga bukan dari anak kandung Salomo. Dia hanyalah salah satu pejabat Salomo, tapi dia adalah orang yang cakap, orang yang berpengaruh, dan orang yang memiliki potensi besar. Ia menjadi raja bukan karena ambisi pribadinya semata, tetapi karena Tuhan sendiri yang mengangkat dan menjanjikan kepadanya kerajaan Israel bagian utara. Seperti yang kita bisa baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 dan seterusnya. Namun masalah utama Yerobeam bukan pada janji Tuhan, melainkan pada respon Yerobeam terhadap janji itu sendiri. Yerobeam mau janji Tuhan, dia mau berkat Tuhan, dia mau perlindungan Tuhan, tetapi tidak ada ketaatan penuh kepada Tuhan. Kita bisa lihat sendiri dalam pasal ini, meski dipilih Tuhan, Yerobeam gagal menjalankan atau menjaga ketaatan. Dia membuat anak lembu emas, mengubah sistem ibadah, bahkan menyesatkan seluruh bangsanya. Kita bisa lihat sendiri, akhirnya apa? Tuhan murka. Bahkan bukan karena Tuhan berubah, tetapi karena Yerobeam memilih jalannya dan menjauh daripada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Yang pertama, Tuhan tetap setia pada janjinya, tetapi Tuhan hanya meminta ketaatan daripada kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dipilih Tuhan tidak otomatis berarti hidup kita berkenan kepada Tuhan. Janji Tuhan selalu setia, tetapi janji itu menuntut respon iman berupa ketaatan yang utuh. Dalam iman gereja kita percaya bahwa anugerah dan keselamatan itu memang gratis. Tetapi ketaatan itu adalah bukti iman yang hidup. Bukan untuk berharap mendapatkan kasih Tuhan, tetapi karena Tuhan telah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, ibadah yang tidak murni bisa membawa dampak yang serius. Apa yang dilakukan Yerobeam itu bukanlah penolakan terang-terangan terhadap Tuhan, tetapi ketaatan yang setengah-setengah. Ibadah yang dicampur dengan ketakutan, kepentingan pribadinya, bahkan keinginannya untuk mempertahankan kekuasaan. Bukanlah ibadah yang benar dan sejati sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk kita sekarang ini, apakah ketika kita menyembah Tuhan, kita sungguh mengasihinya? Atau karena kebiasaan saja, rutinitas saja, atau hanya sekedar untuk kenyamanan kita saja? Tuhan tidak pernah mencari ibadah yang ramai atau ibadah yang wah, tetapi Tuhan hanya mencari ibadah yang murni dari hati-hati yang murni. Dan yang ketiga adalah Tuhan mencari hati yang seperti Daud, tidak sempurna namun tetap utuh. Dalam tegurannya kepada Yerobeam, seperti yang tadi saya sudah sampaikan dan bacakan, Tuhan membandingkannya dengan Daud. Padahal kita tahu Daud tidak sempurna. Daud pernah jatuh, dia pernah gagal, dan dia pernah berdosa. Namun ada satu hal yang membuat Daud berbeda. Hatinya tidak pernah terbagi. Daud jatuh namun tetap kembali kepada Tuhan. Kalau Yerobeam takut kehilangan manusia, Daud hanya takut kehilangan Tuhan. Inilah yang Tuhan cari dan Tuhan minta dari kita. Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa atau salah, tetapi orang yang hatinya sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Ia rindu ketulusan dan pertobatan yang sejati. Jadi, marilah kita hidup hari ini dengan hati yang penuh di hadapan Tuhan. Jangan hanya memulai dengan yang baik saja, tetapi juga akhiri perjalanan iman kita dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu setia pada janjinya, Tuhan hanya minta ketaatan yang utuh dan rindu kita untuk menyembahnya, bukan secara rutinitas saja, tetapi juga dengan hati sepenuhnya milik Tuhan.
Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh diajarkan dan kami boleh diperlihatkan bahwa Engkau adalah yang setia. Engkau adalah Allah yang selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau hanya meminta ketaatan daripada kami Tuhan. Engkau hanya meminta kesetiaan daripada kami. Dan Engkau meminta hati yang murni daripada kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa. Kami berdoa agar Engkau kiranya memberikan hati yang murni Tuhan. Hati seorang hamba kepada kami semua. Agar kami tetap bisa setia Tuhan sampai dengan selamanya Tuhan. Selama kami bernafas Tuhan, kami ingin memuji Engkau. Selama kami hidup, kami hanya ingin menyembah-Mu dan mengikuti-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada pada kami dapat menuntun kami untuk selalu berada dalam jalan-Mu dan setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk renungan hari ini. Biarlah Tuhan kami bisa menjalani hari kami dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan penuh penyertaan daripada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 14. Sambungan riwayat Yerobeam. Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang, bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan. Sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan, Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam, seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel, sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air dan ia akan menyentakan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sambungan riwayat Rehabeam. Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon.
Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.